Nah, tepatnya bocornya di area sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, sebelumnya saya pernah membuat video ya yang cukup viral. Dan gara-gara video tersebut ya, maka penjualan tangki yang seperti ini itu meningkat pesat, sehingga sampai pabrik itu kewalahan ya, sampai kehabisan ya kawan-kawan. Jadi bagi kalian yang belum kebagian ini harus bersabar, karena pabrik masih berproduksi ya untuk mengejar permintaan pasar ya. Nah, apa sih yang saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu pompa kecil ya, yang seperti ini. Itu kan biasanya bunyinya cetak-cetak ya, tek-tok 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 gitu. Nah, itu ya saya simpulkan penyebabnya adalah karena tangkinya yang terlalu kecil ya. Ini dia tangkinya. Jadi hampir semua pompa kecil seperti ini yang otomatis ya, itu memiliki tangki kecil ya. Ada yang tangkinya sebelah sini, ada yang sebelah atas ya. Nah, di video tersebut ya saya sudah menjelaskan bahwa tangki yang kecil ini sebaiknya ya digantikan dengan tangki yang lebih besar, yaitu seperti ini yang kapasitasnya 19 liter gitu ya. Nah, akhirnya banyak sekali orang yang akhirnya mendapatkan ya pengetahuan baru ya. Banyak yang udah mempraktekkan ya memasang tangki ini. Bahkan ada yang ya kayak kemaruk ya, tangkinya lebih dari satu, ada yang pasang dua, ada yang pasang tiga. Memang ya prinsipnya semakin besar tangkinya maka cetak-cetaknya akan semakin jarang ya, atau sangat lama gitu. Nah, banyak orang yang kemudian mengcounter saya, katanya di set pressure switch-nya ada aja beres Pak, ngapain repot-repot pakai tangki gitu ya. Nah, di situ sudah saya jelaskan ya bahwa kalau kita mengotak-atik pressure switch itu akan berakibat ampere tinggi ya, atau konsumsi dayanya listriknya itu makin tinggi, sehingga bikin boros listrik. Yang kedua, pompa juga cepat rusak ya, karena kalau ampernya tinggi itu artinya kerja motor berat ya. Nah, itu yang banyak tidak disadari oleh orang-orang yang men-setting pressure switch atau otomatisnya ini. Baik, akhirnya banyak orang yang kemudian memakai tangki seperti ini ya. Kebetulan yang saya punyain di sini mereknya Shimizu ya, kawan-kawan. Merek yang paling gampang dicari ya. Kemudian masalah timbul ya. Banyak orang yang sudah punya ini sekarang, terus banyak yang mengeluh, Pak, saya udah masang tangki ini sesuai petunjuk di video Bapak, video yang seperti ini ya. Kemudian tangki juga sudah saya isi tekanannya, tapi kenapa baru saya pasang sebentar tekanannya udah hilang, udah habis gitu ya. Sebetulnya gampang ya kawan. Kalau tekanan di sini udah habis, itu pastinya kebocoran ya. Jadi sama dengan ban sepeda atau sepeda motor ya. Kalau ban kalian kempes, itu pasti ada kebocoran. Kebocoran itu bisa di mana aja. Pertama bisa kalau ban ya itu bisa di ban dalamnya, kalau ada ban dalamnya. Terus bisa juga di daerah pentilnya ya. Entah di pentilnya sendiri di sini atau di sini ya, di leher pentil di sini. Nanti saya akan bahas lebih dekat ya. Nah, bisa juga di lubang, mungkin tangkinya udah karatan terus berlubang, bisa juga ya. Kemudian bisa juga di sambungan-sambungan sini ya. Ini kan ada flank ya, yang kita kunci pakai baut seperti ini. Kemudian bisa juga bocornya di diafragma yang di dalam ya. Nah, ini kan pernah saya peragakan, saya membuka ya, videonya seperti itu, silakan kalian lihat. Jadi banyak sekali kemungkinan kebocoran ya. Nah, salah satu petunjuk ya sebelum kalian salah menduga ya, ada ciri-cirinya ya kebocoran tersebut. Perhatikan ya, kalau kebocoran itu terjadi karena diafragmanya atau balonnya itu bocor ya, maka kalau kalian tekan di sini, kalian kempesin ya seperti ini ya. Nah, ini kan isinya angin ya, kawan-kawan. Kalau kalian kempesin seperti ini, ternyata yang keluar air ya, berarti diafragmanya atau balonnya, balon karetnya itu udah bocor gitu ya. Berarti kalian mau nggak mau ya harus menggantinya. Ada yang nanya, ditambal bisa nggak Pak? Kayaknya belum ada yang nambal balonnya tabung ya. Tapi silakan kalian coba ya, mana tahu bisa. Cuman kayaknya sih nggak bakal awet ya kawan-kawan. Karena apa? Balon karet yang di sini ini dia mengempis terus ya, seirama dengan tekanan pompa. Kalau pas tekanannya tinggi ya, balonnya akan mengembang. Ketika tekanannya rendah, balonnya akan mengempis ya.
Sehingga kalau kalian menambalnya mungkin dalam waktu singkat ya, mungkin beberapa hari aja udah ngelupas lagi karena mengembang mengempis. Beda sama ban sepeda atau sepeda motor atau ban mobil atau ban dalam ya. Kalau kalian tambal, bentuknya kan ya seperti itu terus ya. Dia tidak mengembang mengempis. Baik, seperti itu. Jadi satu-satunya solusi yang sebaiknya kalian lakukan adalah mengganti balonnya ya, atau karetnya tadi. Tapi tadi ingat ya, ciri-cirinya kalau dikempesin di sini keluar air. Tapi kalau ternyata kalian kempesin di sini nggak keluar air ya, maka kemungkinan kebocoran itu dari tempat lain. Dari mana? Bisa dari pentil ini. Caranya bagaimana? Biasa ya, pakai ludah terus kalian giniin ya kanan. Sama kayak ban sepeda ya, kalian giniin, kalau keluar gelembungnya ya berarti terjadi kebocoran di klep sini. Lalu gantinya gimana Pak? Kayaknya sih ini banyak dijual ya kawan-kawan. Kalau kayak gini mungkin di toko-toko aksesoris sepeda ya, atau aksesoris ban gitu, mungkin kalian bisa membelinya. Sama aja dengan punyanya ban kok. Kemudian kalau dia terjadi kebocoran di silnya di sini ya, misalkan ini kan ada flanknya nih ya, ya kalian coba bersihkan, mungkin karetnya kotor ya, atau mungkin karetnya rusak. Kalau karetnya rusak ya harus diganti ya. Dan kalau memang kerusakannya nggak bisa kalian ganti, nggak bisa diperbaiki, ya udah kalian cabut pentilnya, kalian ganti pentil yang baru ya, beli di toko aksesoris sepeda mungkin ya, perlengkapan sepeda. Baik, kemudian kebocoran di tempat lain ya. Kalau ada bocor halus mungkin nggak kedengeran ya kawan-kawan. Ya sama seperti ban sepeda bocor ya. Kalau halus susah didengar ya. Makanya dikasih ludah. Terus kayak ini ya. Saya coba nih, ada bocor nggak sih? Saya kasih air. Nah ternyata di sini gelembungnya nggak makin besar ya. Kalau kalian giniin, pakai air sabun pun boleh. Kalau dia nggak makin besar berarti nggak bocor. Dah gitu ya. Terus kalau untuk nguji daerah sini ya kawan-kawan, kalian kasih air aja seperti ini. Tuh contoh ya, ini nggak ada gelembung, berarti ya tidak ada kebocoran di sini ya. Jadi tadi di sebelah atasnya nggak bocor, di flanknya sini nggak bocor juga. Berarti sekarang kalau misalkan kalian curiga ya, ini tiap kali diisi angin kok kempes apa itu tekanannya turun lagi, penyebabnya apa ya? Akhirnya ya kita seperti orang yang nyari kebocoran ban ya, kita pakai air ya, karena kan kita masukkan ke dalam ember berisi air ya. Ini saya akan cobakan dulu ya, nanti kalau saya ketemu, ini sengaja saya memang bocorin ya kawan-kawan. Nanti kalau ketemu kita akan zoom lebih dekat ya. Saya akan coba cari dulu apakah di sini ada kebocoran. Nah kayaknya ini tekanannya udah habis ya, makanya nggak keluar gelembung ya, padahal tadi sudah saya bocorin ya kawan-kawan. Jadi sekarang saya akan isi lagi tekanan udaranya. Terus ada yang nanya, tekanan udara ini pakai nitrogen boleh nggak Pak? Lebih baik ya, karena nitrogen itu lebih kering ya kawan-kawan. Oke. Ini cara mompanya sama aja kayak kita mompa ban sepeda ya kawan-kawan. Seperti ini. Masih ada ya, cuman mungkin nggak banyak isinya. Terus kalau ngisi tekanannya sampai berapa ya? Isinya ini ya, tekanannya itu ikut tekanan nyalanya pompa ya kawan-kawan. Pompa air ya. Pompa air ini kan nyala mati ya. Ketika dia mati, tekanan akan turun ya kalau air dipakai. Kemudian kan dia akan mati, akan nyala kembali. Nah, ketika nyala itu kalian lihat tekanannya berapa. Disitulah tekanan tangki ini kira-kira. Jadi misalkan ini dia pompa otomatis menyala di tekanan 1 bar, maka tekanan di tangki ini kalian isi 0,9 bar ya, sedikit di bawah tekanan nyalanya pompa. Baik, ini saya isi lebih banyak lagi agar lebih mudah mencari kebocorannya ya. Jadi makin ditekankan kebocorannya akan makin besar ya kawan-kawan.
Nah, udah mulai bunyi bocorannya. Nah, kawan-kawan bisa dengar ya. Belum saya celupin udah ketahuan ada bocornya. Sekarang saya akan coba celupkan ke air ya. Kamera saya akan bawa mendekat ya. Nah, seperti itu. Nah, tepatnya bocornya di area sini ya. Nah, seperti itu. Sekarang ayo kita bongkar ya. Baik, jadi tadi keluar udaranya itu lewat sini ya, kawan-kawan. Karena kalau lewat sini itu berarti balonnya bocor ya, kawan-kawan. Karena untuk bisa lewat sini udara itu harus menembus balon dulu. Nah, karena lewat dari sini tadi nggak ada keluar udara, artinya balon tidak bocor ya. Jadi gitu caranya ya, bisa sebaliknya. Tadi yang pertama saya bilang air keluar dari sini, terus yang kedua kalau diisi angin keluar dari sini, itu artinya balon bocor. Baik, sekarang kita akan buka ini ya, kita lihat penyebabnya apa. Nah, tentu saja tekanannya harus dilepas ya kawan-kawan, dikempesin dulu. Baik, ini udah terbuka ya kawan-kawan. Jadi kebocoran tadi lewat mana? Yang jelas tidak lewat sini ya. Karena tadi seperti saya bilang, kalau lewat sini berarti balonnya yang bocor ya. Nah, ini kan jalurnya ke sana tuh. Tadi kan nggak keluar dari sini ya, berarti balon nggak bocor. Jadi bocornya adalah ya lewat daerah sini ya. Nah, ini tadi sengaja saya kasih benang ya kawan-kawan, sehingga menjadi jalan kebocoran angin ya. Nah, kalian perhatikan ya, di sini kalian bersihkan aja ya. Mungkin di sini ada sesuatu yang mengganjal. Tadi kan saya ganjal pakai benang tuh. Nah, kalau kasus beneran bisa aja ada entah karat yang mengganjal di sini ya, kawan-kawan. Jadi kalian bersihkan aja. Karena bagaimanapun ini kan terbuat dari besi ya, sehingga bisa aja dia karatan, terus karet ini kan berkontraksi ya, mengembang mengempis, sehingga mungkin karatnya ada yang rontok terus nempel di sini ya kawan-kawan, sehingga menjadi pengganjal dan penyebab kebocoran. Jadi kalian bersihkan ya, kemudian ditempel kembali, lalu dipasangkan kembali seperti tadi. Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan, tip dari saya bagi kalian yang sudah memiliki tangki ini, kemudian kenapa kok anginnya habis terus gitu ya. Jadi tadi itu beberapa step atau beberapa tahap cara memeriksa kebocoran ya. Mulailah dari yang gampang dulu ya, seperti yang tadi saya ajarkan tadi. Ini tadi kan udah usaha terakhir nih ya. Jadi mau nggak mau harus kita bongkar. Jadi kerjanya kan ribet nih kalau bongkar seperti ini. Baik kawan-kawan, itu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan konten kali ini memberikan manfaat bagi kawan-kawan dan memberikan tambahan pengetahuan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.